Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Agustina dari kelas 11 akuntansi 1. Saya akan mempresentasikan tentang pelayanan usaha pada bisnis retail. Namun, sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan bisnis retail, fungsi bisnis retail, karakteristik bisnis retail, dan inspirasi usaha yang menguntungkan dalam bisnis retail. Pertama, bisnis retail. Sebelum berbicara lebih jauh tentang apa itu bisnis retail, amat baiknya kita semua mengetahui apa itu pentingnya bisnis retail secara jelas dan gamblang untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai bisnis ini sebelum terjun langsung di dalamnya. Pada dasarnya, bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Bisnis retail berbeda dengan bisnis grosiran. Konsumen pada bisnis retail tidak menjual kembali produk yang telah dibelinya. Sedangkan pada bisnis grosir, konsumen menjual kembali produk yang telah dibelinya. Hal ini sangat berdampak besar bagi keuangan barang yang ditawarkan di level retail dan grosir. Rantai persediaan barang bisnis retail terdiri dari produsen, grosiran, retail, dan konsumen. Produsen secara langsung berhubungan dengan bisnis grosir. Kemudian, bisnis grosir menjual pada retail, lalu retail menjualnya kembali pada konsumen yang menggunakan produk tersebut secara langsung. Yang kedua, fungsi bisnis retail. Fungsi bisnis retail diantaranya adalah 1. Ujung tombak pemasaran produk. Fungsi bisnis retail yang utama adalah menjadi bagian yang terakhir dari rantai pasokan barang dari produsen ke konsumen. 2. Memudahkan konsumen mendapatkan produk. Bisnis retail juga berfungsi sebagai perantara untuk memudahkan konsumen dalam membeli barang secara satuan dan menyediakan berbagai jenis barang dalam satu lokasi. 3. Membantu promosi produk. Fungsi penting lain dari bisnis retail adalah untuk menawarkan produk kepada konsumen secara maksimal, juga termasuk mempromosikan barang dan mengedukasikan konsumen akan produk yang dijualnya. Dan yang keempat, mengobservasi pasar. Bisnis retail mendapatkan timbal balik langsung dari konsumen, sehingga bisnis retail bisa mengembalikannya pada grosiran atau produsen. Dengan demikian, keberlangsungan produk bisa terjaga. Yang ketiga, karakteristik bisnis retail. Karakteristik bisnis retail dibagi menjadi 3. 1. Bisnis retail menjual barang dalam jumlah satuan. Dalam menjual barang, bisnis retail melakukannya dalam jumlah satuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan bagaimana mempromosikan barang untuk menarik minat pembeli. Cara mempromosikan barang pun harus bisa menjelaskan fitur dan keuntungan yang dimiliki produk yang bersangkutan, entah itu secara gamblang dan panjang lebar atau secara singkat, padat, dan jelas. Karena menjual barang dalam jumlah satuan, bisnis retail harus menyediakan stok barang untuk konsumen. Kunci penting dari menyediakan stok barang adalah bagaimana retail bisa menyediakan barang kapanpun konsumen membutuhkannya. 2. Bisnis retail berhadapan secara langsung dengan konsumen. Sebagai akhir dari rantai persediaan barang, maka bisnis retail akan berhadapan dan berhubungan secara langsung dengan konsumen. Bisnis retail perlu memiliki sistem dan proses pembayaran produk yang tidak ribet, mudah, dan cepat. 3. Bisnis retail memiliki berbagai jenis sesuai kebutuhan konsumen. Di antaranya adalah 1. Toko serba ada. Disebut toko serba ada atau grocery store karena jenis bisnis retail ini menyediakan banyak kategori yang umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari konsumen. Beberapa kategori produk yang tersedia antara lain makanan segar, makanan kalengan, minuman, kosmetik,
kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh fisik dari toko serba ada adalah department store, supermarket, minimarket, dan lain sebagainya. 2. Toko khusus yang menjual satu jenis produk atau layanan saja. Bisnis retail model ini biasanya memiliki rentang kategori yang sempit namun fokus. Contohnya adalah bengkel, showroom mobil, restoran, toko obat, toko minuman, toko perhiasan, toko pakaian, dan sebagainya. 3. Pengecer non-toko. Kemajuan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan internet, menghasilkan jenis bisnis retail baru yang terus berkembang setiap harinya, yaitu pengecer non-toko. Mereka memanfaatkan email, website, aplikasi mobile, hingga telepon untuk menjual produk eceran mereka. Penjelasan yang keempat adalah inspirasi bisnis retail yang menguntungkan. Di antaranya adalah 1. Kedai kopi. Tak masalah apakah itu usaha kedai kopi kecil hingga kedai kopi waralaba. Kebutuhan konsumen akan kopi sebagai bagian dari gaya hidup membuat bisnis retail yang satu ini bisa dipertimbangkan. 2. Retail online. Bisnis retail online potensinya masih amat sangat besar. Bahkan dengan modal yang sangat terbatas pun kita bisa mulai berjualan dengan bergabung lewat marketplace besar yang banyak tersedia. 3. Jasa laundry. Gaya hidup masyarakat perkotaan masa kini sudah semakin sibuk, sehingga tidak menyisakan banyak waktu untuk mengurusi urusan domestik rumah tangga. Sayangnya, tidak semua orang mampu mengakomodir penggunaan jasa pembantu rumah tangga untuk mengatasinya. Jasa laundry menjadi salah satu solusi cepat dan mudah untuk menjawab kebutuhan tersebut. Itu sebabnya bisnis retail jasa laundry waralaba punya potensi besar khususnya di kota-kota besar Indonesia. 4. Bengkel. Pertumbuhan industri otomotif yang meningkat tiap tahunnya memberikan dampak positif bagi bisnis retail seperti bengkel dan sejenisnya. Kendaraan-kendaraan yang semakin banyak di jalanan membutuhkan perawatan dan bengkel adalah jawabannya. 5. Klinik kecantikan. Tuntunan akan penampilan yang maksimal membuat banyak orang tak ragu untuk berbondong-bondong datang ke klinik kecantikan demi mendapatkan perawatan wajah dan tubuh. Kondisi ini menghadirkan potensi keuntungan yang cukup besar, apalagi jika kita mempunyai produk yang bisa dijual, akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Yang terakhir, toko gadget. Dengan diluncurkannya smartphone baru setiap tahunnya, konsumen tentu ingin berganti smartphone. Bisa dibilang potensi keuntungannya rutin dan tidak ada habisnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu pelayanan usaha pada bisnis retail. Penting pelayanan terhadap konsumen. Pelayanan terhadap konsumen yang buruk dapat menghambat kelancaran bisnis yang sedang dijalankan. Karena pelayanan terhadap konsumen tidak hanya penting, namun begitu vital bagi bisnis retail. Alasan mengapa pelayanan konsumen itu penting, antara lain, 1. Akan diingat oleh konsumen. Konsumen akan selalu mengingat pelayanan yang kita berikan. Jika kita tidak baik melayaninya, maka kita akan kehilangan pelanggan dan mendapat beberapa penilaian buruk dari mereka. 2. Menunjukkan kepedulian kepada pelanggan. Saat kita mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi konsumen, disitulah kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap mereka. Mengingat konsumen itu adalah hal penting dalam bisnis kita. Maka, yakinlah dengan pelayanan yang baik yang kita berikan kepada mereka,
mereka akan datang kembali dengan sendirinya. Kembali ke alasan pertama, konsumen mengingat pelayanan yang kita berikan. 3. Berdampak seluruh bisnis. Segala bentuk sikap dan perbuatan yang kita lakukan akan mencerminkan bisnis kita. Jika kita memberikan pelayanan yang baik, maka orang secara natural akan berasumsi bahwa produk yang kita jual memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya, jika kita memberikan pelayanan yang buruk, maka orang akan berasumsi produk yang kita jual tidak jauh lebih baik. Sehingga pelayanan yang kita berikan akan berdampak besar ke seluruh bisnis kita. 4. Strategi marketing yang baik. Menjalankan bisnis retail apapun dibutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Salah satu strategi marketing dalam meningkatkan penjualan ialah dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan mengingat pelayanan yang kita berikan. Jika pelayanan tersebut baik, dengan sendirinya pelanggan akan kembali datang untuk berbelanja lagi. 5. Menarik pelanggan baru. Sebagai retailer Anda tentu tidak boleh mengabaikan power of mouth. Pelayanan yang kita berikan akan diceritakan kepada teman-temannya yang lain. Dengan baiknya pelayanan yang kita berikan, maka pelanggan akan dengan senang merekomendasikan bisnis kita kepada temannya. Dan jika pelayanan kita buruk, maka bersiaplah dengan penilaian yang lebih buruk dari konsumen Anda. Kesimpulannya, sebagai retailer, kita harus mampu menempatkan pelanggan pada posisi pertama. Pelanggan adalah aspek yang sangat penting bagi bisnis kita. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, kita akan ikut mendapatkan keuntungan yang luar biasa bagi bisnis kita. Karena pelanggan tidak hanya melihat kualitas produk yang kita tawarkan, namun mereka juga melihat cara kita bersikap kepada mereka, baik atau buruk. Tingkatkan terus pelayanan terhadap pelanggan demi kelancaran dan perkembangan bisnis retail yang sedang Anda jalankan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea.